Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 187 sampai chapter 194. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gue tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Setelah bertarung dengan sangat sengit, akhirnya pertarungan latih tanding Arthur melawan Farai telah selesai. Arthur telah terjatuh karena kekuatan gila dari Farai. Arthur mengakui kekuatan Farai, dan kekuatan es milik Arthur masih belum sebanding dengan kekuatan es milik Farai. Setelah latih tanding, tentunya Arthur dan yang lainnya ini saling evaluasi. Di sini banyak yang ngasih saran ke Arthur. Arthur berterima kasih ke orang-orang yang udah ngasih saran supaya Arthur bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya Arthur ini saat ini terus berlatih selama 2 bulan. Singkatnya saat ini Arthur menuju ke tempat Sylphie. Ternyata Sylphie ini masih menyerap mana dari tanduk milik Uto. Arthur saat ini melihat kalau tubuh Sylphie berubah. Tubuhnya bersinar dan mulai menyusut. Nah, Arthur ini juga melihat secara sekilas kalau bentuk cakar Sylphie ini berubah menyerupai tangan manusia. Tapi itu nggak lama dan langsung balik lagi ke bentuk normalnya. Arthur saat ini tentunya nanyain kondisi Sylphie. Sylphie di sini ngasih tahu kalau dia tuh baik-baik aja. Sylphie juga saat ini tuh bersaksi kalau mana dari tanduk Uto benar-benar sangat ampuh dalam membantunya pulih dari luka peperangan. Arthur saat ini menyuruh Sylphie untuk segera istirahat. Sejak kejadian Arthur melihat perubahan Sylphie, saat ini Arthur terus kepikiran soal apa yang terjadi sama Sylphie. Bahkan saat ini, Sylphie itu sampai meminta ruangan sendiri dalam rangka menyerap mana dari tanduk milik Uto. Jadi istilahnya Sylphie ini kayak kecanduan dalam menyerap mana dari tanduk milik Uto. Saat ini ada rapat para dewan. Arthur dan Gideon juga mereka tuh ikut di sana. Rapat kali ini membahas soal transportasi atau kereta yang saat ini udah direncanain untuk dibangun. Dewan tuh di sini mau tahu soal detail rencana pembangunan kereta. Farai di sini menganggap kalau pembangunan kereta banyak kelemahannya karena kereta tuh bisa dengan mudah dibajak sama bandit. Gideon di sini ngasih tahu kalau kereta yang bakal dibuat tuh melainkan adalah kereta bawah tanah. Tentunya tujuannya demi menghindari bandit gila yang ada di luar. Blaine di sini tentunya nanyain soal biaya besar yang harus dikeluarin dalam membuat proyek kereta bawah tanah. Arthur ngasih tahu nggak masalah untuk ngeluarin biaya yang besar. Pembangunan kereta tentunya bakal membuat kemajuan zaman. Dan pembangunan kereta tuh nggak cuma bermanfaat dalam situasi peperangan, tapi bermanfaat juga pada situasi setelah perang. Arthur di sini ceritain semua manfaat dari kereta, termasuk salah satunya dapat mengurangi kemiskinan. Arthur di sini tuh ngasih tahu kalau pembangunan kereta tuh harus menggunakan pekerja-pekerja yang terampil, jadi nggak boleh sembarangan. Makanya Arthur di sini tuh nyaranin lebih baik membayar pekerja daripada menyuruh budak untuk melakukan pekerjaan dalam membangun proyek kereta. Gideon juga di sini tuh setuju dengan omongan dari Arthur. Gideon ini ngasih tahu kalau pembangunan kereta tuh bakal menjadi awal baru bagi dunia baru. Jadi intinya pembangunannya tuh emang harus pakai pekerja yang kompeten, jadi bukan pakai jasa budak. Setelah banyak diskusi, akhirnya pembangunan kereta disetujui sama para dewan dan rapat pun saat ini selesai. Saat ini di lorong, Virion ini gak nyangka ternyata proyek kereta akhirnya bisa disetujui. Padahal proyek itu bakal memakan biaya yang sangat besar.
Saat ini Arthur dan Virion menuju ke penjara, lebih tepatnya penjara dari Mika. Arthur di sini minta maaf karena Mika harus dipenjara. Arthur ngasih tahu kalau buktinya udah lengkap dan Mika terbukti nggak terlibat dalam pengkhianatan, maka Mika tuh bisa keluar penjara. Mika di sini bilang kalau dia tuh sangat paham dan mengerti. Mika bilang kalau dia tuh nggak bakal menyalahkan siapapun kecuali Rahdeas. Mika tuh sangat membenci Rahdeas karena ulahnya Mika saat ini terbawa-bawa. Mika di sini mau kalau Arthur cepat membantunya keluar. Mika tuh udah bosan di penjara karena dia tuh nggak bisa pakai sihirnya. Arthur di sini janji kalau dia tuh bakal segera menemukan buktinya, dan Arthur janji kalau dia bakal ngeluarin Mika dari penjara. Setelah itu Arthur dan Virion pun mereka pergi. Saat ini Arthur dan Virion menuju sel penjara selanjutnya. Beda dengan penjara Mika, penjara kali ini lebih buruk dan lebih suram. Ada banyak bau yang gak enak di penjara itu. Virion dan Arthur menuju ke penjara Rahdeas. Di sana tuh terlihat kondisi Rahdeas yang sangat mengenaskan. Banyak darah yang keluar dari tubuh Rahdeas dan kuku-kuku Rahdeas tuh dicabutin. Rahdeas ini disiksa dalam rangka untuk mendapatkan informasi. Walaupun kondisinya udah sangat parah, tapi Rahdeas ini masih belum memberikan informasi apapun. Rahdeas tuh masih kuat dalam menutup mulutnya walaupun udah dikasih siksaan yang sangat luar biasa. Setelah melihat kondisi Rahdeas, Arthur dan Virion juga saat ini tuh melihat kondisi Uto. Uto di sini terlihat sangat buruk, tapi dia tuh masih nyantai. Uto di sini tuh nanyain soal tanduknya. Arthur saat ini ngeluarin tanduknya. Uto yang melihat tanduknya, dia tuh saat ini berubah jadi marah. Uto bersumpah kalau dia keluar penjara, maka dia tuh bakal ngasih kematian yang luar biasa untuk Arthur. Arthur di sini mendekat ke arah Uto dan dia tuh saat ini ngasih senyuman menyebalkan. Arthur ngasih tahu kalau Uto saat ini tuh pasti penasaran kenapa dia tuh bisa kalah dari Arthur. Arthur saat ini melakukan provokasi. Seketika Uto saat ini langsung menggila dan dia tuh seolah-olah mau melepaskan diri dari ikatan yang sangat kuat. Para penjaga dan Virion saat ini tuh terkejut melihat Uto yang menjadi sangat gila. Para penjaga tuh udah menyiksa Uto, tapi baru kali ini mereka tuh melihat emosi Uto yang sangat meluap-luap. Virion di sini tuh nggak ngerti dengan maksud dari tujuan dari Arthur. Arthur di sini cuma bilang kalau waktunya tiba, dia tuh bakal menginterogasi Uto secara langsung. Singkatnya saat ini Arthur kembali lagi ke tempat pelatihannya. Sejak bertemu lagi dengan Uto di penjara, Arthur ini ngerasain hawa yang gak enak. Dan Arthur ngerasa kalau dia tuh sangat lemah karena gak bisa ngalahin salah satu pengikut sabit besar. Makanya saat ini Arthur harus fokus sama latihannya. Arthur tuh mau segera mencapai inti mana berwarna putih, tentunya dengan latihan. Seperti yang kalian tahu, untuk sampai ke inti mana putih, manusia tuh bisa pakai artefak para lance. Tapi Arthur menganggap kalau pakai artefak adalah cheat, makanya Arthur gak mau pakai cheat dan dia tuh latihan. Tapi karena terus kepikiran sama betapa lemahnya dia, Arthur ini terkadang jadi kurang fokus latihan. Arthur saat ini diingetin lagi sama teman-teman latihannya. Mereka bilang kalau perang tuh bukan tugas satu orang. Semua orang tuh harus berkontribusi dalam perang. Jadi Arthur gak perlu ngerasa kalau dia tuh sangat penting. Sampai-sampai Arthur harus berjuang sendirian. Intinya Arthur diingetin kalau dia tuh gak harus berjuang sendirian. Karena perang bukan untuk satu orang. Arthur di sini mengerti. Dia tuh tertawa karena dinasihati sama teman-temannya. Arthur saat ini masih mencoba untuk menyerap mana dari tanduk Uto. Arthur sangat bersemangat karena sedikit lagi dia tuh bisa mencapai inti mana putih. Tentunya Arthur saat ini tuh masih terus latihan. Untuk latihannya kalian tuh bisa baca aja sendiri, karena pada dasarnya gua tuh banyak skip adegan latihannya. Singkatnya latihan 2 bulan pun selesai, dan saat ini diadain pesta perayaan karena Arthur telah menyelesaikan latihannya. Nah, diketahui juga ternyata saat ini ada alat yang mengukur seberapa baik orang dalam memanfaatkan aliran mana.
Bisa dibilang alat itu kayak alat pengukur keahlian seseorang dalam memanfaatkan mananya. Semakin baik manfaatin mana, maka semakin kuat orang itu. Nah, jadi alat itu ngambil sampel data yang udah dikumpulin dari 200 data. Dan sekarang tuh tinggal dibandingin sama sampel milik Arthur dan teman-teman latihannya. Oh ya, perlu diketahui juga, alat itu nggak secara pasti bisa mengetahui pemanfaatan seseorang dalam memanfaatkan aliran mana. Jadi alat itu cuma mengukur output dari sihir yang telah dikeluarkan. Jadi contohnya, ketika bertempur, orang-orang tuh pasti ngeluarin sihirnya. Nah, alat itu cuma merekam sihir yang keluar aja. Setelah itu diolah menjadi prediksi data orang itu dalam menggunakan mananya. Jadi bisa dibilang alat itu cuma memprediksi seseorang dalam memanfaatkan mananya. Tentunya dengan cara melihat sihir-sihir yang telah dikeluarkan sama orang tersebut. Nah, karena cuma melihat dari sihir-sihir yang keluar, itu artinya alat itu nggak 100% benar dalam memprediksi pemanfaatan mana seseorang. Di sini Emily ngasih tahu soal prediksi presentasi Boon dalam menggunakan mananya. Boon ini diprediksi bisa memanfaatkan mana sampai 91% FPU atau kepanjangan dari force per unit. Nah, bisa dibilang itu sangat tinggi karena hampir mendekati 100%. Selanjutnya ada Camus yang mencapai 93% FPU. Selanjutnya Hester mencapai 94% FPU. Di sini untuk Putri Caitlyn gak disebutin karena Caitlyn ini menganggap kalau dia tahu FPU-nya, takutnya tuh dia malah membandingkan dirinya dengan orang lain dan itu ditakutkan bakal menghambat perkembangannya. Dan yang terakhir adalah Arthur yang punya presentasi 90% FPU. Boon pun saat ini menghibur Arthur. Boon bilang kalau Arthur masih muda, jadi Arthur masih bisa berkembang lagi. Setelah pembacaan data, pesta pun dilanjutkan dan semua orang saat ini bersenang-senang. Saat ini Emily lagi membereskan kertas-kertas data prediksi. Emily saat ini melihat data dari Arthur. Emily saat ini meremas kertas seolah-olah dia tuh nggak percaya dengan apa yang terjadi. Jadi di data diketahui ketika Arthur dalam menggunakan mode Rimhurd-nya, ternyata kemampuan Arthur dalam mengendalikan mananya adalah 99% FPU dan itu sempurna. Pesta saat ini masih terus berlangsung. Arthur saat ini nanya ke Hester soal hubungan Hester dengan Jasmine. Mendengar itu, Hester di sini yakin kalau Arthur pasti punya pandangan negatif terhadap keluarga dari Flamesworth. Arthur di sini mengiyakan. Dari cerita yang dia ketahui, pastinya Arthur memiliki pandangan kurang baik terhadap keluarga Flamesworth. Tapi setelah melihat Hester, Arthur tuh ngerasa kalau nggak semua Flamesworth adalah orang jahat. Hester di sini ngasih tahu bahwa Jasmine adalah keponakannya. Hester pun saat ini ceritain tentang keluarga dari Flamesworth. Intinya yang dulu diceritain sama Jasmine adalah sebuah fakta. Dulu ketika masih kecil, Jasmine ini dibanggakan sama keluarganya. Sebagai keluarga yang ahli dalam sihir api, tentunya kemunculan Jasmine dalam menggunakan sihir angin, hal itu membuat Jasmine tuh sangat dibanggakan. Keluarganya tuh berpikir kalau Jasmine ini punya sihir api dan angin. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Jasmine ini nggak bisa pakai api. Jadi walaupun udah dilatih tetap aja nggak bisa pakai api. Itu artinya Jasmine ini nggak punya elemen api. Nah, mengetahui itu, ayahnya tuh langsung membenci Jasmine dan dia tuh langsung mengurung Jasmine. Ketika Jasmine udah besar, Jasmine pun dibuang sama keluarganya. Hester ngasih tahu kalau itu semua adalah fakta dan kejadian itu benar-benar membuatnya sangat miris. Terlihat juga kalau Hester ini gak suka sama kejadian tersebut. Melihat Hester gak setuju dengan kejadian itu, Arthur di sini ngerti bahwa gak semua keluarga Flamesworth adalah orang jahat. Intinya setiap keluarga tuh gak semuanya orang baik. Pasti ada aja orang yang menyimpang. Hester dan Arthur saat ini tuh berhenti mengobrol soal keluarga dari Flamesworth. Alasannya karena saat ini mulai banyak orang yang datang mendekati Arthur. Di antara orang yang datang tuh ada seorang gadis yang menggunakan gaun kuning. Melihat wanita itu, Arthur saat ini langsung memeluknya. Arthur senang karena akhirnya Mika tuh bisa bebas dari penjara.
Virion ngasih tahu kalau Mika terbukti nggak terlibat dalam kasus pengkhianatan yang dilakuin sama Alfred dan Rahdeas. Makanya Mika tuh saat ini udah bebas. Mika tegasin kalau dia tuh adalah orang yang setia demi benua di Chaton. Tapi walaupun gitu, Mika saat ini tuh agak sedih karena nggak ada dwarf yang ikut dalam jajaran posisi anggota dewan. Virion ngasih tahu kalau posisi dwarf di dewan udah ada yang gantiin. Jadi Mika saat ini tuh nggak perlu khawatir. Virion di sini tuh menyuruh semua orang untuk segera menikmati pestanya. Untuk sekarang tuh nggak perlu mikirin perang. Ketika lagi asik makan-makan, tiba-tiba saat ini jantung Arthur terasa sakit. Jantungnya tuh saat ini sangat sakit seperti ada yang meremasnya. Arthur saat ini ngerasa ada yang aneh sama inti mananya. Virion di sini tentunya khawatir, tapi Arthur cuma ngasih tahu kalau dia tuh bakal pulang duluan. Singkatnya ketika di kamar, rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuh dari Arthur. Saat ini Arthur ngerasain gelombang energi yang sangat luar biasa yang ada di tubuhnya. Setelah itu Arthur pun dia pingsan. Oke, jadi saat ini ada kisah masa lalu dari Gray. Saat ini Gray tuh sangat kesal karena dia tuh hanya naik kelas bukan naik divisi. Jadi saat ini Gray tuh ada di divisi 3 kelas 1. Gray saat ini dia tuh ngerasa kalau sistem akademi itu benar-benar kayak sampah. Harusnya dengan apa yang terjadi dan berbagai pertarungan yang Gray hadapi, harusnya Gray ini udah naik divisi. Jadi bukan cuma naik kelas. Di tengah kemarahan dan kebenciannya, tiba-tiba Gray tuh melihat ada seorang wanita yang tertawa terbahak-bahak. Wanita itu juga salah satu dari tim penilai. Wanita itu punya rambut berwarna merah, namanya adalah Vera. Vera di sini menertawakan keputusan penilai lain yang namanya adalah Drem. Vera di sini ngasih tahu kalau Drem tuh membuat keputusan bukan karena kemampuannya, tapi Drem tuh saat ini menilai dari kedudukan bangsawan seseorang. Dan bagi Vera, hal itu benar-benar sangat memalukan. Drem di sini ngasih tahu kalau Gray ini nggak bagus dalam mengendalikan ki. Tapi Vera di sini dengan tegas membantahnya. Vera bilang dengan kemampuan Gray yang sekarang, harusnya saat ini Gray tuh udah ada di divisi 1. Drem di sini terlihat sangat kesal. Drem bilang kalau dia tuh udah jadi tim penilai hampir 20 tahun. Jadi Vera tuh harus menghormati segala keputusannya. Vera di sini mengerti dan dia tuh bakal menghormati keputusan dari Drem. Gak lama Vera ini dalam sekejap langsung datang ke tempat Gray. Vera di sini ngasih tahu kalau Gray bakal tetap di divisi 3. Tapi Vera bilang kalau Gray tuh saat ini gak perlu khawatir. Vera bilang kalau dia tuh secara pribadi bakal menjadi mentor dari Gray. Gray di sini berpikir kalau Vera ini bukanlah tentara biasa. Dengan kekuatan Vera, pasti Vera tuh adalah tentara yang sangat luar biasa. Gray pun saat ini menerima tawaran dari Vera dan dia tuh mau menjadi murid dari Vera. Saat ini Arthur terbangun dari pingsannya. Saat ini Arthur melihat tanduk Uto yang mulai retak. Arthur saat ini fokus untuk melihat inti mananya. Dan ternyata inti mana Arthur saat ini tuh udah mencapai warna putih. Tentunya Arthur langsung melakukan percobaan dengan mengetes kekuatan inti mana berwarna putih. Ketika nyoba kekuatannya, Arthur akhirnya mengerti alasan para lance sangat luar biasa dalam memanfaatkan mana mereka. Ketika udah mencapai inti putih, Arthur juga ngerasa kalau pemanfaatan mananya tuh menjadi semakin meningkat. Dengan semakin baiknya Arthur dalam memanipulasi mana, Arthur menyadari kalau dia tuh bisa pakai mananya untuk terbang. Arthur akhirnya mengerti kalau para lance tuh bisa terbang. Itu semua tuh karena para lance bisa memanipulasi mana dengan mudah. Dan Arthur ngerasa harusnya saat ini tuh dia juga bisa terbang karena dia tuh bisa memanipulasi mana dengan mudah. Gak lama Arthur ini mendengar suara Sylphie dari pikirannya. Arthur saat ini tuh mulai khawatir dan dia tuh langsung menuju ke ruangan Sylphie yang selama ini masih terus menyerap mana dari tanduk milik Uto. Ketika gedor-gedor pintu, ternyata yang bukain pintu itu adalah seorang gadis kecil sekitar umur 9 tahun. Gadis itu juga punya rambut berponi. Ternyata gadis itu adalah Sylphie.
Arthur tentunya nggak tahu apa yang terjadi dan dia tuh masih nge-lag karena dia tuh nggak ngerti. Sylvia dengan lemas ngasih tahu setelah dia menyerap tanduk dari Uto, akhirnya Sylvia tuh berhasil membuka segel yang telah diberikan sama ibunya. Dan akhirnya dia tuh bisa berubah ke bentuk manusia sama seperti para asura lainnya. Gak lama Sylvia ini hampir jatuh, tapi dia tuh terlihat masih bisa berdiri. Gak lama Sylvia ini seolah-olah perenggangan. Arthur ngerasa kalau itu bukanlah Sylvia. Arthur bertanya-tanya siapa orang yang ada di tubuh Sylvia. Orang itu ngasih tahu kalau dia tuh cukup senang karena Arthur saat ini ada di lokasi yang sama ketika segel Sylvia terbuka. Orang dalam tubuh Sylvia pun memperkenalkan dirinya dan dia pun saat ini tersenyum. Orang itu adalah Agrona. Seketika seluruh tubuh Arthur menjadi bergejolak dan darahnya juga mengalir sangat cepat. Arthur di sini nanyain soal kondisinya Sylvia. Agrona di sini ngasih tahu kalau saat ini dia tuh pakai mantra yang udah ditanam ke tubuh Sylvia ketika Sylvia tuh masih dalam bentuk telur. Agrona mengkonfirmasi kalau Sylvia tuh saat ini baik-baik aja dan Sylvia tuh saat ini masih tidur. Agrona pun saat ini munculin 2 kursi dan mereka pun saat ini mengobrol. Arthur di sini nanya kenapa Agrona bisa senang ketika bertemu sama Arthur. Agrona di sini ngasih tahu kalau dia bertemu orang lain ketika di dalam tubuh Sylvia, maka orang itu bakal langsung tanpa basa-basi menyerangnya. Agrona yakin kalau orang-orang tuh pasti sangat membenci Agrona. Jadi kalau orang lain menemukan dia, udah pasti dia tuh bakal diserang. Nah, untuk alasan lainnya, Agrona ngasih tahu kalau cuma Arthur satu-satunya di dunia yang membuat Agrona tertarik. Arthur di sini terkejut karena ternyata Agrona ini sangat mudah berkomunikasi. Arthur mengira kalau Agrona ini adalah tipe pemimpin diktator yang kejam. Agrona bilang seiring berubahnya zaman, dia juga saat ini tuh menjadi sedikit berubah dan dia tuh bisa menyesuaikan dengan zaman. Setelah banyak mengobrol, Arthur ini ngerasa kalau Agrona ini sangat peduli dengan benua Alakria dan Agrona ini adalah tipe pemimpin yang peduli sama rakyatnya. Arthur di sini nanyain soal hobi Agrona yang suka melakukan eksperimen terhadap makhluk rendahan, bahkan sebelum Agrona tuh diusir dari benua Epeotus. Agrona di sini nggak terkejut dengan apa yang udah diomongin sama Arthur. Agrona ngasih tahu kebohongan terbaik adalah berkata setengah kebenarannya. Agrona tuh di sini yakin kalau para Asura tuh nggak pernah ngasih tahu cerita soal alasan Agrona memulai peperangan. Arthur di sini tuh nanya soal rencana Agrona yang mau membangun pasukan untuk memusnahkan para Asura. Agrona di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mungkin ngelakuin pemusnahan terhadap saudara-saudaranya. Agrona di sini ngasih tahu masa lalunya. Agrona di sini ngasih tahu para Asura lain, mereka tuh menganggap rendah Agrona. Intinya di masa lalu Agrona ini selalu direndahin sama para Asura lain. Arthur di sini ngasih tahu, walaupun Agrona direndahkan, bukanlah hal yang wajar melakukan eksperimen terhadap makhluk rendahan hanya demi menjadi semakin kuat. Agrona ngasih tahu kalau eksperimennya tuh bukan cuma untuk dirinya sendiri. Eksperimennya tuh sangat bermanfaat bagi benua Alakria. Orang-orang Alakria tuh menganggap kalau Agrona adalah penyelamat dan bahkan para Alakria mulai menyembah Agrona. Arthur di sini masih nggak setuju. Karena gimana pun juga banyak korban dari eksperimen tersebut. Agrona ngasih tahu kalau para Alakria tuh pasti nggak masalah dengan itu, karena masa depan mereka tuh jauh lebih baik setelah eksperimen. Arthur di sini tuh masih kurang ngerti dan dia tuh yakin kalau Agrona tuh pasti punya tujuan yang lainnya. Sayangnya Agrona ini nggak mau ngasih tahu kebenarannya kepada Arthur. Arthur di sini ngerasa alasan Agrona tertarik dengannya itu semua kemungkinan karena Agrona tuh mau merekrut Arthur. Agrona bilang kalau dia tuh nggak terlalu berharap bahwa Arthur menjadi bawahannya. Agrona tuh cuma berharap kalau Arthur berhenti berperang. Arthur dan keluarganya tuh bisa sembunyi atau bahkan hidup dengan damai di tempat lain tanpa mereka tuh harus terlibat dalam perang. Arthur di sini bilang kalau dia tuh nggak tergoda sama itu.
Agrona di sini ngasih tahu alasan orang tua Arthur masih selamat dalam perang itu semua karena perintah dari Agrona. Jadi sekacau apapun medan perang, orang tua Arthur bakal tetap selamat dan itu semua berkat Agrona. Agrona juga di sini ngasih tahu saat ini Arthur dan yang lainnya tuh pasti kebingungan karena Winsome dan Aldir udah gak lagi pernah kelihatan dan mengikuti semua rapat dewan. Agrona di sini ngasih tahu ketika perang dimulai, beberapa Asura termasuk Winsome dan Aldir, mereka tuh menyusup ke istana milik Agrona. Para Asura tuh berencana untuk membunuh Agrona, tapi sayangnya mereka gagal. Mendengar itu, jantung Arthur berdetak dengan kencang. Itu artinya para Asura telah mengingkari perjanjian dengan Agrona. Arthur saat ini takut kalau Agrona harus turun langsung dalam perang ketika perjanjian dikhianati. Agrona di sini ngasih tahu kalau perjanjian para Asura yang gak boleh ikut dalam perang, perjanjian itu masih ada. Cuma perjanjiannya ditambah karena ada yang melanggar perjanjian. Jadi saat ini para Asura lain tuh gak boleh terlibat dengan Arthur. Itu artinya saat ini para Asura lain yang sering terlibat dengan Arthur, mereka tuh udah ninggalin Arthur dan benua di Chatten. Makanya mereka tuh udah gak pernah lagi bertemu sama Arthur. Agrona ngasih tahu alasan dia ceritain semuanya itu semua demi menghentikan Arthur ikut dalam perang. Agrona di sini bilang dia tuh tahu bahwa Arthur telah dilatih sama para Asura. Agrona bilang kalau para Asura cuma manfaatin Arthur. Jadi Agrona tuh saat ini ngerasa kalau Arthur gak punya alasan untuk tetap bersama para Asura yang lainnya. Agrona di sini ngasih tahu kalau perang tuh bakal mulai ke tahap selanjutnya. Jadi pihak di Chatten sebentar lagi bakal dirugikan. Makanya saat ini Agrona tuh nawarin tawaran ke Arthur supaya dia dan keluarganya tuh bisa selamat. Agrona di sini tahu kalau Arthur pasti nggak bisa langsung membuat keputusan. Makanya Agrona tuh bakal ngasih waktu dan dia tuh bakal nungguin jawaban dari Arthur. Arthur dikasih tahu cara berkomunikasi dengan Agrona. Tujuannya kalau Arthur udah memutuskan, maka Arthur bisa langsung menghubungi Agrona. Sebelum pergi, Arthur di sini nanya lagi soal alasan kenapa Agrona bisa tertarik sama Arthur. Sebelum pergi, Agrona ini memanggil Arthur dengan sebutan Raja Grey. Itu artinya Agrona ini tahu kalau Arthur adalah Raja Grey. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.